Shalom Bapak Ibu Saudara, dimanapun saat ini kita berada. Saya rindu mengajak kita semua untuk sama-sama belajar dari kebenaran firman Tuhan yang saya ambil di dalam Kolose 3 ayatnya yang ke-23. Jadi firman Tuhan berbunyi demikian, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara, kita perlu mengetahui kenapa sih Rasul Paulus menuliskan kitab ini buat jemaat yang ada di Kolose pada masa itu. Sebelum lebih jauh kita membahas tentang firman Tuhan ini, mari kita melihat tentang sedikit dari latar belakang dari kitab Kolose ini. Nah, jadi kitab Kolose ini dituliskan oleh Rasul Paulus dengan tema utama yaitu keunggulan Kristus. Nah, jadi Rasul Paulus menggambarkan Kristus itu sebagai kepala jemaat yang penuh dengan hormat dan kemuliaan. Nah, kemudian tujuan daripada kitab Kolose ini dituliskan. Jadi yang pertama, untuk memberantas ajaran palsu yang ada di Kolose pada masa itu, yang sedang ingin menggantikan keunggulan Kristus dengan kedudukan Kristus sebagai inti dalam ciptaannya, penyataan, penebusan dan gerejanya. Yang kedua, untuk menekankan sifat sebenarnya dari hidup baru di dalam Kristus dan tuntutannya pada orang percaya. Jadi pada sebab itu Rasul Paulus sangat mengetahui keadaan jemaat yang ada di Kolose sehingga ia menuliskan pasal 3 ini, Rasul Paulus menuliskan secara khusus nasihat-nasihat praktis yang diberikan kepada jemaat yang ada di Kolose. Paulus memberikan nasihat bagaimana sikap atau tentang hidup manusia agar Kristus dan juga tentang hubungan anggota keluarga, tentunya orang-orang yang percaya kepada Kristus. Nah, jadi kalau kita melihat secara khusus di perikop mulai dari ayatnya yang ke-18, di sini Rasul Paulus secara khusus memberikan nasihat kepada jemaat di Kolose agar mereka masing-masing memahami dan mereka dapat menempatkan diri mereka sebagai orang-orang yang percaya pada saat itu kepada Tuhan. Nah, jadi di sini Paulus berkata bahwa apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Jadi dari ayat ini kita bisa belajar bahwa yang pertama, melakukan segala sesuatu dengan segenap hati. Kenapa sih harus dengan segenap hati? Karena ketika kita melakukan sesuatu dengan segenap hati, maka kita akan melakukan semuanya dengan sangat baik, dengan penuh sukacita, dengan penuh kerelaan, dengan penuh kerendahan hati kita melakukan semua pekerjaan itu dengan segenap hati. Nah, kemudian yang kedua, seperti untuk Tuhan. Nah, jadi di sini firman Tuhan berkata, apapun yang kamu lakukan, lakukan dengan segenap hati, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Jadi di sini bicara tentang tujuan kita melakukan pekerjaan kita atau pelayanan kita itu. Nah, jadi tujuannya di sini yang Rasul Paulus tekankan, ketika kita melakukan pelayanan kita atau ketika kita melakukan pekerjaan kita, mari kita lakukan dengan hati dan dengan tujuan hanya untuk Tuhan, untuk menyenangkan hati Tuhan, dan tentunya bukan untuk menyenangkan hati manusia. Jadi ketika kita melakukan semuanya dengan dua hal ini, pertama dengan hati, yang kedua dengan tujuan untuk memuliakan Tuhan, dan saya percaya kita akan melakukan semuanya dengan sukacita. Dan apapun hasil yang akan kita terima dengan pekerjaan ataupun pelayanan kita dengan sukacita, saya percaya itu akan menjadi berkat buat kita dan juga menjadi berkat buat orang lain. Karena saya percaya bahwa hasil yang terbaik yang kita lakukan hanya dapat kita terima ketika kita juga melakukan yang terbaik. Itu kenapa kita perlu melakukan segala sesuatu itu dengan hati dan juga
dengan motivasi yang benar di hadapan Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara, mari kita sama-sama belajar dengan hidup kita. Apapun yang saat ini pekerjaan atau pelayanan yang sedang Tuhan percayakan buat kita untuk kita lakukan, mari kita lakukannya dengan hati kita dan dengan tujuan untuk menyenangkan hati Tuhan. Baik itu dalam pekerjaan kita, baik itu dalam pelayanan kita, mari kita lakukan dengan hati, dengan penuh sukacita, dengan penuh kerelaan hati dan mata yang tertuju kepada Tuhan Yesus saja. Jadi mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Biarlah ini menjadi berkat buat kita semua. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.